Shalom semua kekasih Tuhan, Jemaat Immanuel. Tetap semangat, on fire ya. Kita hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan, sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Tetapi Tuhan tetap hadir. Tuhan mau melawat kita. Karena hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana kita merayakan pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Tanggal 21 kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Hari ke-40 setelah Yesus bangkit. Dan hari ini hari ke-50. Kita rayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya. Karena ini era Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan kita di bumi. Jadi zaman Roh Kudus, mari kita responi. Kita hormati Roh Kudus yang rindu melawat setiap kita. Ya, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Rindukan Dia, rindukan lawatan jamahan kasih Tuhan. Kalau kita rindu, kita haus akan Tuhan, pasti Tuhan melawat. Tuhan menjamah, Tuhan mengangkat kita. Tuhan memulihkan kita. Tuhan membangkitkan iman kita sesuai dengan kerinduan hati kita, kehausan hati kita. Di dalam nama Yesus, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sebelum berdoa, saya naikkan pujian. Kita minta api Tuhan turun. Karena api Pentakosta mau dicurahkan atas kita. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas kami. Haleluya, kami terima lawatan-Mu Tuhan. Api Roh Kudus membakar setiap hati kami. Penuh kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami lawatan jamahan kasih Tuhan hari ini Tuhan, di mana kami rayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus tercurah atas kami, atas gereja Tuhan, bahkan atas semua orang seluruh bumi. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan menyambut kehadiran-Mu, pencurahan Roh Kudus. Kami mau ambil, kami tidak mau lewatkan Kairos Tuhan hari ini. Kairos Tuhan kami tidak mau lewatkan Tuhan. Kami mau ambil sambar Kairos Tuhan. Ambil Roh Kudus yang mau dicurahkan atas kami. Kami mau terima api Pentakosta terus bernyala. Tuhan, firman-Mu berkata, sumbu yang pudar tidak akan Engkau padamkan. Sebab itu Tuhan, Engkau yang akan menyalakan api Roh Kudus-Mu atas kami semua. Supaya kami bangkit on fire bagi Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus datanglah. Berkuasalah atas kami. Penuhi kami Tuhan. Hari ini, saat ini Tuhan.
Kami datang dengan penuh kerinduan yang besar akan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu mengalami Tuhan, ya Tuhan. Angkat semua beban berat yang menindih kami. Angkat semua dosa yang merintangi untuk kami datang kepadamu. Bersihkan kami, ampuni kami Tuhan, segala kesalahan kami, segala ketidaktaatan kami, kelalaian kami. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Mari Roh Kudus lawat kami. Basuh kami Tuhan dengan darah-Mu Yesus Tuhan. Bersihkan kami dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus, semua kotoran, kecemaran, pencemaran, bersihkan Tuhan. Oleh darah Yesus kami dikuduskan, disucikan. Supaya hingga kami layak datang menyembah-Mu, datang beribadah kepadamu. Kami datang dengan hormat dan takut akan Engkau. Biar pengurapan yang baru turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, yang akan men-sharekan, membagikan kebenaran firman Tuhan, bertepatan dengan hari Pentakosta hari ini, hari pencurahan Roh Kudus hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka luas lebar Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Roh Kudus, kami mau meresponi firman-Mu. Wahyukan bagi kami Roh Kudus, kami butuh rema yang baru Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Angkat selubung yang membutakan mata rohani kami. Supaya kami boleh melihat keajaiban firman Tuhan. Dan mengalaminya dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Sehari-hari kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kami mau mengalami lawatan jamahan kami. Kasih Tuhan, kami mau mengalami kebangunan rohani hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai dari diri kami sendiri, kami mau bangun diri kami dengan dasar iman yang paling suci ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus. Penuhi kami dengan seluruh kepenuhan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami, yang memulihkan kami, yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Seperti tadi saya katakan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita rayakan hari ini. Kita jangan lewatkan hari ini, hari yang luar biasa. Jangan lewatkan ya. Ini Kairos Tuhan. Kita mau ambil semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saat ini Tuhan. Saat ini ya. Amin. Dan sekarang kita ambil di dalam Kisah Rasul. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2. Ayat 1 sampai mungkin sampai ayat 7, tidak usah semua ya. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem dan diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu,
berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai di sini ya, mereka semua setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya hari ini hari Pentakosta, dan mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Sebelumnya Roh Kudus belum datang karena Tuhan Yesus belum naik ke surga. Dan waktu waktu Tuhan naik ke surga, mereka semua dijanjikan penghibur atau penolong yang lain, ya, dijanjikan. Firman Tuhan berkata di Yohanes 16, Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirim penolong yang lain, yaitu roh penghibur atau roh kebenaran, penolong yang lain. Aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Dan sekarang waktunya, saatnya, waktu mereka disuruh diam tetap ada di kota itu dan berkumpul di satu tempat di rumah, dan tiba-tiba dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka ada duduk, ya. Terus dikatakan di situ, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Jadi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu seperti api, ya. Di sini api Roh Kudus itu menghinggapi mereka. Menghinggapi mereka semua, tidak ada yang terkecuali. Rasul-rasul, murid-murid, dan semua orang yang percaya berkumpul yang ada di rumah itu dipenuhi dengan lidah-lidah api. Tanda mereka kepenuhan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan mereka diberikan kuasa. Sejak saat itu mereka diberikan kuasa Roh Kudus, ya. Makanya saya bilang tadi, ini era Roh Kudus. Era Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Era Tuhan Yesus selesai tugas, dan sekarang era Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan, dan hari ini kita rayakan hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Kalau disebut banyak hamba-hamba Tuhan dikatakan bahwa ini waktu hari Pentakosta yang ketiga. Karena Pentakosta yang pertama waktu jemaat mula-mula pada saat ini, ya. Nah, kita bersyukur saat ini waktu di mana goncangan terjadi. Tetapi kita tahu goncangan seluruh dunia terjadi. Di balik goncangan yang terjadi, firman Tuhan, ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Ada lawatan besar, yaitu hari ini kita rayakan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus. Mari, seperti saya katakan tadi, jangan lewatkan. Ini kairos Allah. Seperti di firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 44 itu dikatakan bahwa engkau tidak mengetahui saat Tuhan melawat engkau. Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu. Cuek, ya Tuhan. Ya, jangan sampai kita cuek seperti Tuhan. Engkau, kalau di sini di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 44 itu dikatakan, engkau tidak mengetahui
saat Tuhan datang melawat engkau. Itu berbicara tentang pribadi. Makanya jangan lewatkan kairos Tuhan. Bahwa Tuhan akan melawat kita. Melawat apa? Melawat rohani kita, melawat jasmani kita, melawat keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau. Sebab di firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 dikatakan, Tuhan masih tetap tinggal di surga. Tuhan sudah naik ke surga dan dia masih tetap tinggal di surga. Dan sebelum kedatangannya, dia akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, pemulihan apa? Apa yang dipulihkan? Roh kita, rohani kita dipulihkan. Yang lemah, yang beku, semua dipulihkan. Rohnya menjadi bangkit kembali. Waktu kita terima lagi kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus ini dicurahkan kepada kita. Kita membakar lagi roh kita untuk bangkit, bangun, untuk mengalami lawatan Tuhan, jamahan kasih Tuhan. Kita berapi-api lagi melayani Tuhan. Kita berapi-api lagi beribadah kepada Tuhan, ya. Apa yang dipulihkan lagi? Jiwa kita, jiwa yang penuh gundah gulana, jiwa yang penuh konflik, penuh dengan keresahan, kebingungan, ketakutan. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau angkat. Semuanya itu Tuhan mau angkat. Apalagi tubuh kita yang lemah, mengalami sakit-sakitan, apalagi yang terkena virus. Semua Tuhan mau lawat, mau sembuhkan secara tubuh. Keluarga kita, dibilang sebelum Tuhan datang, hati bapak-bapak itu harus kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Hati orang berdosa, kita orang berdosa, berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan itu semuanya, ya. Apalagi yang Tuhan mau pulihkan? Keluarga kita, ya, seperti tadi. Keuangan kita Tuhan mau pulihkan, ya. Keuangan gereja, keuangan keluarga, pribadi yang kehilangan kerjaan. Kalau kita tangkap kuasa Roh Kudus, kita terima kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membuka jalan untuk pekerjaan yang baru, usaha-usaha yang baru, untuk pelayanan yang baru. Sekarang kita tinggal di rumah, Tuhan mau didik, sementara Tuhan mendidik kita untuk lebih dekat lagi. Persiapkan untuk saatnya. Selesai semua virus ini, kita akan melejit, meroket sama Tuhan, berapi-api melayani Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita. Pelayanan kita akan diperluas, pekerjaan kita diperluas, kapasitas kita diperbesar Tuhan. Kalau hari ini kita terima kuasa Roh Kudus, ya. Nah, selanjutnya ini Pentakosta yang pertama, yaitu saat lahirnya gereja mula-mula, pertumbuhan dengan kuasa Roh Kudus, pertumbuhan gereja mula-mula melejit. Setiap hari dikatakan bertambah-tambah, Tuhan menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan pada gereja mula-mula. Dan setelah mereka dibaptis Roh Kudus, murid-murid, rasul-rasul dibaptis oleh Roh Kudus, langsung saat itu juga Petrus turun beserta, dikatakan di ayat selanjutnya, ada pasal 3. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 14 itu. Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Bersama ke-11 rasulnya berdiri berkhotbah, menyampaikan firman apa yang mereka alami waktu mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, sejak saat itu waktu mereka terima kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem. Bagi kita, kalau kita terima kuasa, kita akan menjadi saksi di daerah kita, di lingkungan kita,
di kota kita, di situ dikatakan di seluruh Yudea, bahkan seluruh bumi. Mereka jadi saksi. Mereka melakukan itu dengan api Roh Kudus, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Nah, waktu itu KKR pertama, Petrus buat KKR pertama ya, berkhotbah. Kemudian di situ bersama 11 rasul, di situ dikatakan Petrus berdiri dan berkhotbah, menyampaikan pengalaman mereka. Setelah mereka dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itu 3.000 orang bertobat. Lawatan Tuhan terjadi. Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya waktu melayani bersama-sama Tuhan Yesus, mereka berdoa saja tidak bisa. Ada yang minta doakan, mereka tidak bisa. Tidak punya kuasa, power. Dan setelah mereka terima Roh Kudus, powerful, kuasa penuh diberikan, diturunkan atas mereka. Mereka sejak saat itu, mereka yang tadinya tidak bisa mengusir setan, tidak dapat membangkitkan orang mati, tidak dapat menyembuhkan mereka yang sakit, berdoa saja tidak bisa. Dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sejak mereka terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, mereka, Petrus KKR pertama, 3.000 jiwa datang, dilawat Tuhan dan bertobat. Dan kemudian KKR kedua lagi, Petrus di Serambi, khotbah di Serambi Salomo. Saya baca itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4 itu, bertobat berapa ribu orang yang datang kepada Tuhan? 5.000 orang. Dalam hari-hari itu 8.000 orang, itu disebut laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak muda gitu ya. 8.000 dalam sekejap, kuasa Roh Kudus menyambar jiwa-jiwa. Itu lawatan Tuhan terjadi. Dan seterusnya kalau kita baca di semua kitab para rasul itu rasul-rasul menggoncangkan dunia. Ya, seluruh dunia mereka membangun jemaat, menjadi Kristen, orang-orang percaya, mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka membangkitkan orang mati, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka melepaskan orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Semua kuasa penuh yang Tuhan berikan, mereka benar-benar jadi saksi. Mereka tidak takut lagi sama manusia. Kalau dulu Petrus yang pengecut, penakut, dan murid-muridnya penakut, lari waktu Tuhan Yesus ditangkap, lari semua. Tetapi begitu sekarang ditangkap oleh imam-imam, orang-orang Farisi, masukkan penjara, mereka tidak takut. Mereka katakan, mana yang harus kami pilih? Takut kepada Tuhan atau kepada manusia? Kami lebih takut kepada Tuhan, lebih takut dan taat kepada Tuhan daripada manusia. Mereka di penjara terjadi, Tuhan melepaskan mereka lewat malaikat-malaikatnya. Mereka, kalau kita baca semua, lawatan Tuhan terjadi. Waktu Cornelius, Kisah Rasul 10, itu bangsa lain, bangsa Italia, Tuhan lawat juga lewat. Tuhan kunjungi, Tuhan sampaikan lewat malaikat bahwa Cornelius, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia dan seisi rumahnya, bahkan di situ dengan sahabat-sahabatnya yang dia undang. Dan terjadi di sepanjang kisah Rasul itu, kitab kisah Rasul, kalau kita baca itu terjadi lawatan yang besar ya, terjadi di seluruh dunia itu. Pertambahan jiwa-jiwa, pertobatan jiwa-jiwa karena lawatan Tuhan yang besar. Dan Pentakosta dikatakan selanjutnya dalam
pencurahan Roh Kudus yang selanjutnya di kita tahu di Wales, di Azusa Street ya, itu waktu Tuhan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran itu Roh Kudus dicurahkan di penjara-penjara, di rumah-rumah, ya, melawat keluarga-keluarga, memulihkan keluarga-keluarga, hubungan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan. Dan semua penjara, semua tempat-tempat maksiat, tempat-tempat di kantor-kantor, sampai penjara kosong, di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat pelacuran, itu Tuhan lawat mereka semua datang sendiri, datang kepada Tuhan, bertobat semua. Itu lawatan terjadi yang secara besar-besaran. Kita tahu itu. Dan selanjutnya ada di Pensacola, ada di Toronto dikatakan Toronto Blessing. Nah, waktu ada di KKR besar, lawatan besar ya Tuhan, di Azusa Street. Nah, itu keluar itu nubuatan dari tokoh pembawa lawatan, tokohnya yang bernama William Seymour ya. Itu pada tahun 1908 kurang lebih 1908 1909 itu dia menubuatkan nubuatan Tuhan lewat William Seymour ini, bahwa 100 tahun setelah ini, 100 lebih kurang lebih dari sejak ini, itu tahun 1980 dan 1909, itu dikatakan 100 tahun setelah ini ada lawatan yang lebih besar lagi, lawatan terbesar di seluruh dunia. Lebih dari yang sekarang yang terjadi. Dan orang yang kedua, Smith Wigglesworth, itu berapa tahun kemudian dia bernubuat, dia mengatakan pesan Tuhan bahwa 110 tahun sesudah lawatan Tuhan di Azusa Street akan terjadi, 110 tahun sesudah ini, sesudah Azusa Street, lawatan terbesar akan dicurahkan lagi atas seluruh manusia, seluruh dunia. Nah, itu kalau kita hitung ya tahunnya kapankah itu? Sekarang, yaitu makanya dibilang Pentakosta ketiga. Sekarang ini, jangan lewatkan. Siapkan dirimu, karena kebangunan rohani mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita. Makanya di dalam kitab Yuda 1 ayat 20, bangun dirimu di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dengan Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, itu. Jadi kebangunan, makanya dibilang kebangunan rohani itu apa yang dibangun? Roh kita. Bangun, roh kita harus on fire, seperti kalau kita terima kuasa Roh Kudus ini, kita akan on fire. Kita akan terima lawatan yang besar hari-hari ini. Hari-hari ini tidak ada penundaan lagi. Kapan itu terjadi? Sekarang. Now. Sekarang. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Tuhan memulihkan lagi, memulihkan semua gerejanya, semua orang, supaya kuota pengangkatan itu penuh. Karena saat ini dalam penglihatan seorang ibu bahwa kuota Tuhan itu belum penuh, makanya digeser sedikit waktunya untuk penuhi kuota Tuhan, untuk pengangkatan, untuk rapture, untuk kedatangan Tuhan. Harus penuh kuotanya, karena masih banyak yang belum percaya kepada Yesus ya. Sebab itu kita persiapkan diri kita. Ayo bangun, mulai sekarang bangun, ambil kuasa yang Tuhan berikan, sediakan. Jangan anggap sepele, karena ini waktu Tuhan melawat umatnya. Jangan sampai kita lewatkan. Tuhan melawat waktu Tuhan. Itu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau terima atau kita mau cuek? Itu kalau kita cuek, kita tidak bisa mengalami lawatan Tuhan, tidak bisa mengalami pemulihan. Nah, jadi
Kita rindu itu semua terjadi. Kita mau ambil semua kuasa Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, supaya kita benar-benar terima lawatan, karena dikatakan waktu di Asus penubuatan itu akan terjadi yang lebih besar, lebih luas dari yang sekarang terjadi waktu di Asus. Akan terjadi di seluruh dunia. Itu Yoel 2 ayat 28 itu digenapi. Roh Kudus dicurahkan atas semua orang, besar kecil tua muda, dari anak-anak. Siapkan, sebab itu siapkan anak-anak kecil, anak-anak muda, siapkan untuk terima lawatan, untuk seperti mereka akan menjadi generasi Yoel ya, yang bangkit memuliakan Tuhan dengan api Roh Kudusnya. Anak-anak muda akan bernubuat, di situ dikatakan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dikatakan hamba laki-laki dan perempuan akan menerima semua kepenuhan Allah, semua kuasa Allah. Nah, itu kita ambil semua. Itu akan terjadi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, untuk kita siap untuk diangkat pada kedatangan Tuhan. Makanya di tengah-tengah kegoncangan, karena masih ada banyak sebelum Tuhan datang, kegoncangan yang besar masih akan terjadi. Ya, jadi kalau kita penuh kuasa, powerful, kita tidak akan tergoncangkan, karena kita ada di dalam Dia, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita pasti kuat karena ada Roh Kudus penuh atas kita. Kita dapat melawan ketakutan kita, melawan semua goncangan-goncangan itu. Dengan apa? Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita jadi pemenang, lebih dari pemenang, ya. Jadi hari ini mari kita, setiap keluarga, setiap pribadi datang beribadah kepada Tuhan. Terima kuasa Allah, terima kuasa Roh Kudus. Dan nanti kalau semua beribadah di rumah masing-masing, ambil minyak urapan, urapi dirimu, urapi anggota keluargamu semua, anak-anak. Katakan terima Roh Kudus, terima kuasa Tuhan, terima kekuatan yang dari Tuhan, terima api Roh Kudus. Engkau bahwa kita tidak akan sama lagi, tidak akan lemah lagi, tidak mendapat kekuatan yang baru, tidak ada lagi kekalahan. Kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Tidak ada lagi kegagalan. Apa yang kita perbuat bersama Roh Kudus, melangkah bersama Roh Kudus, kita berhasil, berkelimpahan. Kita ambil semua kelimpahan semua. Tidak ada lagi kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan. Semua itu kita tolak karena kita terima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan, yang memulihkan kita, ya. Jadi kita siapkan hati kita. Mulai dari diri kita, kepala rumah tangga, bangun dirimu, bangun keluargamu, anak-anakmu untuk bangkit, terima kuasa Roh Kudusmu, pengurapan yang dari Tuhan. Firman Tuhan, pengurapan itu mematahkan setiap kuk belenggu, semua beban, semua kelemahan. Itu pengurapan Tuhan mematahkan semua ini. Katakan waktu mengurapi, semua pengurapan Tuhan mematahkan, menghancurkan semua kelemahan, semua yang tekanan-tekanan, masalah-masalah itu dihabisi. Tuhan sendiri ambil alih. Jadi kita percaya bahwa itu akan terjadi kalau kita tangkap kairos Allah sekarang. Kita berapi-api untuk Tuhan. Kita bangun diri kita. Kita harus kuat, menguatkan kepercayaan kita. Karena Tuhan sedang merindukan kita untuk dipulihkan, untuk kita dibangkitkan. Karena goncangan yang besar, lebih besar lagi akan datang. Tetapi Hagai 2 dikatakan, Hagai 2 ayat 9, kemegahan rumah kedua, ya kita sekarang, kemegahan gereja Tuhan yang kedua akan lebih besar lagi daripada waktu gereja mula-mula, ya. Jadi itu dia,
Semua sudah dia. Yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita ambil, kita tangkap itu. Jangan kita lewatkan. Supaya kita benar-benar dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Kita kuat goncangan apapun yang datang. Masuk di dalam kesusahan, kita tetap kuat. Kita semakin kuat karena ada api Roh Kudus yang menolong kita. Membakar roh kita. Untuk terus bernyala-nyala melayani Tuhan. Jadi itu pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada hari ini. Jangan sepelekan Roh Kudus karena ini era Roh Kudus ya. Kita banyak bergaul dengan Roh Kudus, banyak berbicara dengan Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus karena dikatakan aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Itu sediakan bagi kita lah, tinggal kitanya aja mau aktifkan, mau ambil, mau aktifkan Roh Kudus di dalam kita, itu tergantung kita ya. Ini pesan Tuhan supaya kita tangkap Pentakosta ketiga ini sampai Tuhan datang, kita diangkat. Saya berdoa tidak satu pun yang diangkat, ketinggalan, semua diangkat oleh Tuhan. Karena hari kedatangan Tuhan, pengangkatan sudah semakin dekat. Semakin dekat. Persiapkan kita, keluarga kita, dan seluruh jemaat Immanuel semua diangkat. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kita bersyukur. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, saat ini hamba sudah sampaikan tepat seperti yang Tuhan taruh di hati hamba. Firman-Mu Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga saat ini Tuhan. Hamba sudah sampaikan dan mereka, jemaat akan waktu mereka beribadah, mereka akan menerima firman ini ya Tuhan. Biar mereka meresponi semuanya ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Mereka mengalami Tuhan, mengalami lawatan jamahan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari kuatkan kami semua ya Tuhan. Tidak ada lagi sehingga tidak lagi yang jemaat yang lemah dan sakit-sakitan. Tidak ada lagi ya Tuhan ketakutan, kegelisahan ya Tuhan. Semua diberikan kekuatan yang baru karena kuasa Roh Kudus turun atas kami. Terima kasih memberkati firman-Mu, memberkati Tuhan. Oh Tuhan, pelayan-pelayan, jemaat yang ada ya Tuhan. Serahkan kepada firman kasih karunia-Mu. Lindungi dan peliharakan kami semua. Jauhkan kami yang dari segala yang jahat hari-hari ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala penyakit ataupun virus Tuhan. Satu pun tidak ada yang terkena. Semua ada di dalam proteksi Tuhan. Ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kasih Tuhan, lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku melepaskan berkat, blessing Tuhan atas seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas kami semua. Bahkan atas semua orang terjadi lawatan tuaian yang besar. Ini waktunya Tuhan. Pembalikan keadaan harus terjadi. Tidak ada penundaan lagi. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi mulai saat ini ya Tuhan. Sampai Tuhan datang. Oh, di dalam nama Yesus memenuhi kuota jiwa-jiwa yang akan diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jamin kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, keluarga besar kami, jemaat Immanuel, semua Tuhan, jamin kami Tuhan. Engkau yang merekayasa kami, untuk kami, oh Tuhan, untuk kami diangkat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Kami bersukacita untuk hari ini. Karena hari ini Tuhan datang melawat umatnya, melawat gerejanya. Terjadi kebangkitan yang besar, terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi keselamatan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, dan percaya. Haleluya. Amin. Kita mengangkat tangan kita menerima berkat. Kami menerima berkat kasih dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan jaminan Tuhan Roh Kudus atas kami sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami dalam kemuliaan kekal bersama-sama Tuhan. Haleluya. Amin.